Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mukarram wal mukhtaram, segenap para kiai, para asatiz, para masyayikh, para hujjaj, terkhusus dan teristimewa Ketua DKM Masjid Jami Asy-Syura beserta pengurus dan jajarannya, para aparatur pemerintah, asatiz dan lain sebagainya, terkhusus akhina fillah, sahibul wasilah. Saya punya sahabat, saya punya guru, ketika sama-sama kita menuntut ilmu di Pondok Pesantren Darut Tafsir Cibanteng, Ciampea, Bogor. Akhina fillah Ustadz Yusuf Jamron serta para tokoh masyarakat, para tokoh agama, tokoh yang lainnya yang insya Allah hadirnya kita di sini, para jamaah Bapak Ibu hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur hanyalah milik Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah, pada kesempatan ini malam kita masih diberikan nikmatnya, terutama nikmat iman Islam dan juga nikmat sehat wal afiat. Salawat teriring salam sejahtera semoga selalu tercurahkan kepada Sayyidinal Anbiya wa ajalul asfiya wa akramul habaib, baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada malam hari ini kita mengadakan peringatan kelahiran beliau. Mudah-mudahan duduknya kita di sini tanda mahabbah rasa cinta kita kepada beliau. Mudah-mudahan kelak di dunia sampai nanti di yaumil akhirah kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kira-kira udah ngantuk apa belum, Bu? Belum. Biarin ya, sambil berkipas, sambil kita nggayem, dengerin aja saya ngomong. Orang sini bahasanya kan sama sama saya ya. Betawi, masih Betawi, masih. Iya, ilokan apa orang sini bukan Betawi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Bagaimana akan timbul rasa cinta sedangkan kita belum mengenal akan orang tersebut? Bagaimana akan timbul rasa sayang kalau kita belum mengenal akan orang tersebut? Timbulnya rasa cinta itu karena kita kenal sama orang itu.
Lantas bagaimana Ustadz, kita saben tahun memperingati adalah peringatan Maulid Nabi. Itu merupakan tanda rasa cinta kita, bukan hanya sekedar rasa tanda cinta kita, tetapi itu merupakan tanda mahabbah kita kepada Rasulullah. Untuk lebih kuat lagi rasa cinta kita tersebut, bukan hanya sekedar peringatan Maulid doang yang saben tahun kita laksanain. Minimal kita harus mengenal dulu sosoknya Nabi. Ulama menggambarkan berbagai macam kisah Maulid pun digambarkan oleh ulama. Kalau kita pengen mengenal daripada sosoknya para nabi tersebut, terkhusus nabi kita Nabi Muhammad, maka bacalah Maulid ataupun rawi yang selama ini kita baca, itu yang harus kita pahami. Maulid itu banyak, dari maulid berjanji, syarafal anam, simtu durar, ad-dibai, diyaul lahmi, al-ahzab, dan lain sebagainya. Karena saya yakin orang sini ama yang namanya muludan itu paling demen. Pindahan rumah, rawi yang dibaca. Akikahan, rawi yang dibaca. Rawi mah baca tiap hari, ngerti mah kagak, betul. Maka kudu kita faham betul, harus ngerti betul apa yang dibaca di dalam rawi tersebut. Kalau kita biar tambah cinta lagi sama Rasulullah. Sedikit ini saya ambil kisah dari Maulid Rawi yang selama ini kita baca. Rasulullah tersebut, cahaya Rasul Allah ciptakan 2000 tahun sebelum Allah ciptakan langit beserta alam semesta dan isinya. Setelah Allah ciptakan cahaya Rasul tersebut, kita harus faham bahwa Rasulullah tersebut walaupun diciptakan dari cahaya, tapi beliau adalah manusia, maka harus dibentuklah dari tanah juga. Lantas Allah ciptakan langit beserta alam semesta dan isinya. Ini Rasul masih berbentuk cahaya. Allah ciptakan tuh para malaikat, Rasul masih berbentuk cahaya. Ini langit beserta alam semesta dan isinya, itu kan tetesan daripada cahaya Rasul. Manusia belum ada, hewan belum ada. Lantas di dalam kitab Maulid Syarafal Anam halaman ke-13 kalau enggak salah, Rasulullah Allah langsung mengutus malaikat Jibril. Apa kata Allah? Amara Jibril ayyaqbidha tinatahu min makani qabrihil karim. Wahai Jibril, kau turun ke muka bumi ini, cari tanah yang baik dan tempatnya pun juga kudu baik. Karena ada tanahnya baik tapi tempatnya, daerahnya tersebut kurang baik. Ada yang daerahnya baik tapi tanahnya kurang baik. Contoh, Palestina itu tempatnya baik tapi tanahnya kurang baik. Kenapa dikatakan kurang baik? Sampai waya gini hari masih terjadinya yang namanya peperangan. Berarti tempatnya kurang baik. Malaikat Jibril ketika diperintahkan oleh Allah, nggak langsung buru-buru turun ke muka bumi ini agar beliau nggak keder. Akhirnya beliau pakai GPS. Turun tuh malaikat Jibril. Oke, saya datang kemari kan pakai GPS. Kalau kagak ada pakai GPS ya keder juga kita. Udah bisa nyasar kemana baik, malah tuh perempuan banyak banget di pinggir jalan. Malah saya puyeng-puyeng. Pakai celana segini semua, kita lihat dosa, kagak dilihat ngablak di depan kita. Emang kan dulu daerah sini kan terkenal itu daerah situ tuh. Dan saya kan asli orang Klender, Mak. Saya ini asli orang Klender, Kampung Sumur Klender, RT 04 RW 017, Jakarta Timur. Uman merantau ke Depok. Saya tahu daerah sini emang banyak begituan semuanya. Saya kata mau udah habis kali gini kan masih pada nonton semua di sono.
Malaikat Jibril turun langsung. Ternyata ada dua riwayat yang mengatakan, ada yang mengatakan bahwa tanah yang baik, tempatnya baik, ada letaknya di tengah-tengah Ka'bah. Ada yang lain meriwayatkan tanah yang baik, tempatnya yang baik adalah tengah-tengah daripada makam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ngambil yang di tengah-tengah Ka'bah aja. Diambil itu tanah oleh malaikat Jibril, nggak langsung buru-buru disetorin sama Allah. Di dalam Maulid Syarafal Anam kembali dijelaskan, summa tawfa fi jannatin na'im, itu tanah diajak tawaf di sebuah sungai, di sebuah surga yang namanya surga Naim. Jadi kalau kita ditanya sama orang, emang apa sih sholat kita ngarapnya ke arah kiblatnya ke Ka'bah? Ngapa emang kita kiblat kita kudu ke Ka'bah? Jawaban yang paling gampang emang dari sononya. Jadi kalau orang nanya ngapa kiblat kita harus ke Ka'bah, jawab aja emang udah dari sononya Ustaz, emang apa lu? Nah itu mengajakin berantem. Orang kalau ditanya jawabannya begitu berarti ngajakin berantem tuh orang. Jadi gampang, kenapa di tengah-tengah Ka'bah tersebut? Oh ternyata tengah-tengah Ka'bah tersebut adalah tanahnya baik dan tempatnya juga baik. Dan disitulah diambil tanah yang nanti bahannya bakalan diciptakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Rasulullah dulu kan kiblat kita itu adalah Masjidil Aqsa. Ada perintah dari Allah, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Hai Muhammad, palingkan wajahmu menghadap ke arah Masjidil Haram, artinya di tengah-tengah Ka'bah. Jadi kada orang nanya, kenapa kiblat kita harus ke Ka'bah? Satu, karena lantaran perintah Allah. Yang kedua, jawaban kita, karena di tengah-tengah Ka'bah tersebut tanahnya baik dan tempatnya baik, dan disitulah proses penciptaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kenapa sih ini bahasa tawaf? Kenapa tawaf kita itu harus 7 kali putaran? Ngapa tawaf harus 7 kali putaran? Jawaban yang gampang emang dari sononya Ustaz, udah gitu aja. Apa ribet-ribet? Jangan kayak orang Cilodong mah emang demen sama angka 7. Pala puyeng, disebutnya puyengnya 7 lele. Minum obat aspirin cap bintang 7. Pengen sakti berendam di 7 sumur. Kalau saben pengen ngadain sesuatu tiapin tembang 7 rupa, emang demen angka 7 itu mah kita. Ternyata 7 tersebut ada filosofinya. Orang melaksanakan tawaf dengan kalimat labbaik Allahumma labbaik 7 kali putaran. Apa maksudnya? Bahwa maksudnya tersebut adalah kita selama 7 hari harus pasti dan harus ikhlas bahwa kita akan menemukan yang namanya kematian. Itu filosofinya. Karena kan orang kalau udah berangkat haji ataupun umroh, kal maut, seperti orang mati. Diajanin, dikomatin. Dan panggilan ketika lagi melaksanakan yang namanya tawaf itu adalah kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku memenuhi akan panggilanmu ya Allah. Aku ikhlas, aku redho memenuhi panggilanmu ya Allah. Artinya selama 7 hari kita harus ikhlas dan harus redho bahwa kita akan ketemu dengan yang namanya kematian. Mati kalau kagak Senin, ya Selasa. Kalau kagak Selasa, ya Rebo, ilok loncat ke Kamis. Kalau kagak Kamis, Jumat. Kalau kagak Jumat, Sabtu. Kalau kagak Sabtu, ya Minggu. Udah utak-utak aja di situ, kita pasti akan ketemu dengan yang namanya kematian. Ini mohon maaf, beribu maaf, kadang orang Cilodong, ini mau orang Cilodong rada norak. Kenapa ada orang mati nih, pagi ngobrol sama dia, tengari diumumin meninggal dunia, dia kaget. Ya Allah, baru tadi pagi mati ngobrol sama saya ya Allah, baru tadi pagi ngopi sama saya ya Allah, kok siang udah meninggal dunia ya Allah, saya kaget ya Allah, saya heran ya Allah, emang kenapa dia bisa meninggal kayak gitu ya Allah. Jangan heran yang kayak gitu mah.
Yang kudu kita heranin bagaimana paginya mati, tengahnya ngobrol. Medi berarti. Tuh. Kemudian ibu-ibu saya nanya di sini pengen berangkat haji, pengen. Umrah pengen, Bu. Siapa yang udah berangkat haji? Ngacung. Udah yang berangkat umrah siapa? Pengen haji. Bu, haji pengen. Umrah pengen. Nabung nggak? Lah kagak nabung pengen berangkat, lah najis amat. Dan nabung dulu, ya betul Ustadz, perkara haji ataupun umroh kan urusan Allah, betul. Ada orang kaya banget, rumahnya bertingkat, mobilnya banyak, kagak berangkat, ada yang begitu ada. Lah ada orang yang cuman kerjaan yang gojek, baik tiba-tiba dia berangkat, ada yang begitu ada. Ada, ini kisah nyata. Daerah saya tuh ada yang namanya Haji Rosid. Suatu saat kan saben bulan saya kadang-kadang pulang ke Klender. Begitu saya pulang ke Klender, Masya Allah ternyata ditegur sama bapak saya. Rohim, nggak bapak, lu ngelongok dah ke sana. Ngelongok siapa? No Haji Rosid lah. Udah bapak Haji Rosid. Iya, lah emang apa dia? Dia berangkat haji dia udah karang. Lah iya gini kan. Lah kok bisa berangkat, Mbak? Lah iya lu ngelongok aja sana. Oh iya ya. Depan dia kan merbot masjid, Mbak. Lah iya emang apa sih? Itu urusan Allah dah, lu tanya Beno kenapa dia bisa berangkat. Ya dah, saya datang ke tempatnya. Begitu saya datang saya nanya, Mbak, ngapa Bapak Haji bisa berangkat haji ya? Lepan mohon maaf gawean Bapak Haji cuma merbot masjid, gaji merbot cuma berapa sih? Iya Rohim, begini kisahnya. Selama ini saya selalu ngewiridin sholawat. Sholawatan apaan Mbak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihi afdhalus salati wassalami fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Itu diwiridin sama dia. Terus kedua saya tafaulan. Tafaulannya bagaimana? Saben kemana-mana saya selalu pakai peci haji. Oh begitu. Andai kata ada orang manggil haji ya kita ngucapin amin. Mudah-mudahan bisa berangkat. Begitu iya. Pernah Rohim suatu saat nih kata dia. Pan rumah saya itu masjidnya Pak pinggir jalan raya. Kalau ini mah jalan biasa. Pinggir jalan raya gede. Suatu saat habis kelar sholat subuh dia ngewirid. Ini orang-orang udah pada pulang dia sendirian ngewirid. Kelar ngewirid ternyata udah jam 5:15 itu cuaca mendung, jalan tidak terlihat. Dia bebenah, dia semuanya dia beresin, dia tutup itu pintu garasi masjid, dia langsung jalan. Karena masjid ada di pinggir jalan raya, tiba-tiba dari belakang ada mobil langsung jalan. Kaget. Mau sengaja. Ditabrak tuh dia. Ini sound enak nih, saya demen nih yang kayak gini nih. Jadi ngeluarin suara kagak banyak saya. Lah iyalah. Nih kita doain tukang sound Bu ya, biar masuk surga amin. Sama sound-soundnya. Biar rame di surga. Kalau ada soundnya juga. Ditabrak, begitu ditabrak ini langsung yang punya mobil kebetulan orang kaya. Dibawa ke rumah sakit, diobatin seminggu di rumah sakit, keluarganya dia dibiayain sama itu orang. Kelar, pulang, singkat cerita, nih orang kaya langsung ngomong begini, Bapak Haji, maafin saya. Saya nggak tahu kalau di depan ada Bapak Haji. Saya nggak ngeh kalau di depan ada Bapak Haji. Emang saya pengen buru-buru berangkat kerja. Maafin saya Bapak Haji ya. Bapak Haji tadi ngomong begini. Ada juga saya tong yang minta maaf. Saya salah. Jalan saya nggak terlalu minggir agar ada tengahan. Saya kagak ngelihat di belakang ada mobil entong. Jadi maafin saya tong ya. Tapi mohon maaf tong. Jangan panggil saya Haji tong. Emang kenapa Pak Haji? Saya belum berangkat haji. Anak muda tersebut tergugah hatinya. Langsung ngomong begini. Pak Haji belum berangkat haji? Belum. Pengen berangkat haji? Lah pengen.
Bener? Iya. Ya udah, kalau emang Bapak Haji pengen berangkat haji, tahun ini kita berangkat haji plus gara-gara keserempet mobil. Ibu juga bisa begitu. Di sekelar sholat subuh, jalan aja no pinggir jalan raya sono. Yang rada depanan yang banyak tuh, yang mobil warawiri baik itu, kita jalan aja sono. Pura-pura rada dengahan dikit, ya kan ditabrak mobil, juger. Wah. Berangkat kagak mampus dia. Ketika itu tanah diajak tawaf oleh malaikat Jibril, enggak langsung buru-buru disetorin sama Allah. Apa? Itu tanah langsung dicuci lagi. Wa ghammasaha fi anharit tasnim. Itu tanah dicuci di sebuah sungai yang namanya Sungai Tasnim. Bersinar itu tanah tersebut, cahayanya dijadikan satu oleh Allah dengan cahaya Rasulullah 2000 tahun sebelum Allah ciptakan langit beserta alam semesta dan isinya. Dari jatuhan tersebutlah meneteskan keringat. Dari keringat itulah terciptalah kita semuanya dan para nabi. Masya Allah, luar biasa. Gara-gara cahaya begituan akhirnya malaikat Jibril bertanya. Kita lihat lanjutannya di Maulid Ad-Diba. Apa kata malaikat Jibril? Qila huwa Adam. Qala Adamu bihi uniluhu 'alal maratib. Qila huwa Nuh. Qala Nuh bihi yanju minal gharqi wa yahliku man khalafahu minal ahli wal agarib. Malaikat Jibril nanya, ya Allah, apakah ini cahaya yang nanti bahannya bakalan jadi Nabi Allah Adam? Apa kata Allah? Bukan. Justru Adam tercipta lantaran adanya ini cahaya. Qila huwa Nuh. Apakah ini cahaya Nabi Allah Nuh? Apa kata Allah? Enggak. Justru Nuh terselamatkan dari banjir bandang yang sangat luar biasa gara-gara di dalam tubuh Nabi Allah Nuh ada cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanya lagi malaikat Jibril, qila huwa Ibrahim. Apakah ini cahaya Nabi Allah Ibrahim? Bukan. Justru Nabi Allah Ibrahim selamatkan oleh Allah dari kobaran api dari Raja Namrus tersebut lantaran di dalam tubuh Nabi Allah Ibrahim ada cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah pun berkata kepada api, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadikan kau dingin, jadikan kau keselamatan buat Ibrahim. Lantaran siapa? Lantaran ada ini cahaya. Itu luar biasa. Makanya ini kadang-kadang bisa dijadikan wiridan, Bu. Itu kalimat ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim itu bisa jadikan wiridan. Terkhusus buat ibu-ibu nih yang saben hari ketemu mulu sama kompor. Ya tinggal ibu ganti aja nama Ibrahimnya dengan nama ibu sendiri masing-masing. Begitu nyalain kompor, truk kan nyala tuh. Tangan kita tedengin di situ. Kita ngomong ya naru kuni bardan wassalaman ala Maimunah. Dia tedengin tangan kita di atas kompor, insya Allah angus. Emang siapa kita? Selesai itu, langsung malaikat bertanya kembali, qila huwa Musa. Apakah ini cahaya Nabi Allah Musa? Bukan, justru Musa diselamatkan dari kejaran Raja Fir'aun karena di dalam tubuh Nabi Allah Musa ada cahaya ini. Qila huwa Isa. Apakah ini cahaya Nabi Allah Isa? Bukan. Justru Isa bisa menyembuhkan orang yang sakit, bisa menghidupkan orang yang mati lantaran di dalam tubuh Nabi Allah Isa ada ini cahaya. Lalu malaikat Jibril ngomong lagi, ya Allah, ini cahaya yang bagaimana sih?
Sampai segini sangat luar biasanya. Apa kata Allah? Nanti ini cahaya akan dikeluarkan oleh Allah dari keturunan min Lu'ay bin Ghalib, yamutu abuhu wa ummuhu wa yaghfuluhu jadduhu thumma ammuhu syakiku Abu Talib. Ini cahaya nanti bakalan keluar dari keturunan yang namanya Lu'ay bin Ghalib. Yamutu abuhu, yang akan ditinggal oleh kematian oleh bapaknya, wa ummuhu, dan ibunya, wa jadduhu, dan juga kakeknya, dan nanti akan dirawat oleh pamannya yang bernama Abu Talib. Masya Allah, luar biasanya Rasulullah. Sekilas saja saya ceritain kayak gitu. Tuh belum nanti sampai kenapa kepada Sayyid Abdullah, sampai kenapa kepada Siti Aminah. Itu banyak tuh riwayat-riwayatnya. Langsung saya ceritakan ke intinya saja. Ketika Rasulullah lahir, fahtazal arsyu taraban wastibsyara. Ini yang namanya arsy-nya Allah tersebut bergerak, bergetar sangat luar biasa. Kemudian apa yang terjadi? Ketika Rasulullah dilahirkan dalam keadaan sajidan, syakiran, hamidan, ka'annahul badru fit tamam. Lahir itu Rasulullah dalam keadaan sujud, dalam keadaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking senangnya Abdul Muthalib dengan kelahiran daripada cucunya yang tercinta, dengan cahayanya yang sangat luar biasa. Bahkan digendong itu Rasulullah kecil, diajak keliling oleh Sayyid Abdul Muthalib, kakeknya beliau, mengelilingi Ka'bah sambil membaca Shalla alaika Allah ya adnani, sambil alhamdulillahil ladzi a'tani hadzal ghulama thayyibal arjani. Abdul Muthalib girang sambil ngebaca yang namanya itu sholawatan. Makanya kita kudu bangga jadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu Bu, Masya Allah, luar biasa. Rasul nggak pernah dendam sama orang. Rasul nggak pernah marah. Ketika beliau dicaci, dimaki, beliau nggak pernah marah. Kalau ibu pengen bahasanya mendapatkan kecintaan Rasulullah, gampang, cukup taat sama suami. Bu, kalau ibu pengen mendapatkan kecintaan Rasulullah, cukup taat sama suami. Bu, kalau ibu pengen mendapatkan kecintaan Rasulullah, cukup taat sama suami. Kenapa? Karena Rasulullah tersebut bahkan mengatakan kalau ada yang bisa disembah selain Allah, andai kata, maka akan aku perintahkan umatku wanita untuk menyembah suaminya. Masya Allah, luar biasa. Jadi surga ibu ada di rumah, nggak usah jauh-jauh. Kalau ibu mau tahu, kita kalau berangkat haji ataupun umroh itu mencium hajar aswad kan susah. Susah nyium hajar aswad. Apa kata ulama, kata Rasulullah, gampang kalau pengen mendapatkan pahala daripada mencium hajar aswad, cukup cium kening suami kita. Saya pernah suatu saat pulang nih, kalau berlempengan bulan Mulud, bini saya marada cengar mukanya. Dia tahu kagak masak-masak di rumah. Udah bener, lebih bini saya mah cakep, denok demplon bahenol ngeplok. Lah muka boleh biasa, yang penting bini cakep coy. Lah iya, cuman bini saya belum sadar lakinya siapa gitu doang. Lah kok belum sadar, Ustaz emang sampai waya gini hari saya wiridin be dia biar kagak sadar-sadar. Kalau dia sadar lakinya saya, mungkin saya ditinggalin kali. Pulang ke rumah pernah kening saya dicium sama bini saya. Saya nanya sama bini saya, "Ma, kenapa engkau kecup keningku?" Apa kata istri saya? "Bi, kan ustazah ngomong." Iya. Kalau kita pengen berangkat haji ataupun umrah, mencium hajar aswad kan susah. Betul. Kata ustazah itu bilang begini, "Bi, kalau pengen mendapatkan pahala hajar aswad, cukup kecup kening suaminya." Pantesan begitu saya pulang, bini saya teriak, "Hajar aswad!" Dalam hati saya, mentang-mentang gua hitam kali ya.
Cukup, udah di rumah aja. Bahkan ada satu keterangan menjelaskan, Bo, cium kening suami 40 kebaikan pahalanya. Bo, kening 40. Pipi kiri 40. Berapa? 80. Pipi kanan 40. Berapa? 120. Bu, 80. Jadi Ustadz berapa itu semua? Hah? 200. Kalau pengen dapat semuanya bagaimana Ustadz? Pulang dari sini laki kita unyeng-unyeng. Dari mulai jidat pipi semuanya unyeng-unyeng. Tuh, pahala udah ada di rumah, gak usah jauh-jauh. Stres katanya. Pahala udah ada di rumah, gak usah jauh-jauh. Itu luar biasanya. Bahkan Bu, ada satu keterangan kalau kita menyiapkan 1 gelas air buat suami, maka pahalanya seperti sholat 100 rakaat. Kita nyiapin air nih buat suami, maka pahalanya 100 rakaat. 1 gelas. Makanya kalau minum juga harus tahu aturannya. Kadang kita minum main sembarangan baik. Nggak tahu aturannya. Ada ikut sunnah-sunnahnya. Nih saya kasih tahu kalau minum itu kata sunnah Rasul yang pertama. Nih saya bilangin, saya ajarin. La ilaha illallah ini diajarin. Pertama baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bini laki kita besok kalau kita angslongin yang namanya air putih, tegur kalau dia minumnya salah. Pakai tangan kanan dulu, baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah itu hendusan napas. Napasnya jangan sampai ada di benahan ini nih. Jangan pisahin. Kan setiap kita minum ada hendusan napas tuh. Langsung ngucapin alhamdulillah, minggirin mulut kita dari wadah ini air. Masih aus juga, baca lagi, bilang bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tuh, begitu yang benar. Jangan udah buah petegukan. Gak boleh begitu. Ya, itu yang kagak boleh. Tuh, jadi kita angsrongin dah laki kita pakai air putih. Pakai air putih diangsrongin, 1 kali minum 1 gelas laki kita 100 rakaat. Jadi pulang dari sini angsrongin laki kita 1 gelas. Udah habis 1 gelas lagi. Udah habis 1 gelas lagi. Sampai kembung laki kita. Biar banyak pahalanya. Rasulullah tersebut makhluk yang sangat luar biasa. Mohon maaf, ribu maaf. Mukjizat Rasulullah itu amat sangat luar biasa. Ada satu kisah di mana Ummu Sulaim, salah seorang daripada ibunda sahabatnya Rasul, ketika Rasulullah main ke tempatnya tersebut, Rasulullah tidur di atas balik, Bu. Tidur di atas balik. Ummu Sulaim di bawah balik tersediuk menyiapkan baskom. Ketika Ummu Sulaim menyiapkan baskom, Rasulullah bangun bertanya kepada Ummu Sulaim, "Wahai Ummu Sulaim, kenapa engkau menyiapkan baskom di bawah tempat tidurku, di bawah balikku ini?" Apa kata Ummu Sulaim tersebut? "Saya takut ya Rasulullah, keringatmu yang sangat luar biasa itu jatuh ke tanah. Saya enggak mau wahai Rasulullah. Maka begitu wanginya keringatmu wahai Rasulullah, maka akan aku jadikan ini sebagai pewangi di dalam tubuhku." Ummu Sulaim langsung setiap hari mengusap pintu keringatnya Rasulullah kepada mukanya. Enggak kudu pakai perawatan minyak bedak wardah segala macam, kagak. Cukup keringatnya Rasulullah. Itu Ummu Sulaim cantiknya luar biasa. Sama ibu kalau pengen cantik nggak usah pakai beli minyak segala macam, nggak usah pakai skincare segala macam tuh. Enggak, cukup keringat saya aja. Ini keringat saya dari gobios banget ini. Ya insya Allah usapin aja ke muka ibu. Nggak apa-apa, enggak. Ya paling borokan. Tuh Ummu Sulaim.
Rasulullah kalau jalan di tengah jalan tersebut, jalannya dari sono, wanginya sudah tercium dari sini. Aroma tubuhnya, keringatnya itu sangat wangi dan luar biasa. Bahkan ada satu kisah ketika ada seekor onta yang mabok ataupun seekor onta dalam kitab yang namanya Mahabbatun Nabi wa Ta'atihi bainal insan wal jamadat. Ada onta pilek. Ini onta pilek datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Begitu nyampe ke Sayyid Abu Bakar As-Siddiq nggak tahu apa maksud ini onta. Tuh onta nyeredeng lagi ke Umar. Umar nggak tahu apa maksud ini onta. Itu onta nyeredeng lagi ke Sayyidina Utsman. Utsman nggak tahu apa yang dimaksud sama ini onta. Datang lagi ke Sayyidina Ali. Ali juga nggak tahu apa yang dimaksud sama ini onta. Ini onta dangtung nyeredeng datang kepada Rasulullah. Salah satu mujizatnya Rasul itu bisa bahasa binatang. Ditanya sama Rasulullah, tak, ngapa lu? Puyeng ya Rasulullah. Udah puyeng apa? Pilek bisa ini kita. Udah pilek apa emang? Udah begadang baik saben malam. Bener? Iya. Lah terus ngapain? Lah obatin saya apa Nabi? Lah obatin bagaimana maksudnya? Udah puyeng banget ini saya takut kena corona kata dia. Bener pilek? Lah iya. Terus mau ngapain? Obatin saya. Rasulullah langsung angsrongin kaki beliau, jempol kaki beliau, dicium sama itu onta, sembuh. Di sini kan Jakarta udaranya lagi kurang bagus ya. Batuk pilek itu udah pasti ada. Ibu nggak usah berobat ke dokter. Emang kenapa? Kalau berobat ke dokter apaan be penyakit kita disebutin? Berobatnya cuman atu, sakit kita berentet disebutin itu sama dokter. Ya benar, ini masih nggak bohong. Ya benar. Ibu cukup datang ke rumah saya, terus saya angserongin jempol kaki saya. Mohon maaf, sekarang kan penyakit udah macam-macam modelnya, betul? Udah macam-macam modelnya. Mohon maaf, zaman saya kecil itu penyakit nggak ada yang model-model zaman sekarang. Waktu saya kecil penyakit yang paling tenar itu cuma dua, panoan sama congean. Masih ada di sini. Orangnya belum ada, baunya ada semerbeng tuh, songean tuh. Sekarang kan penyakit udah aneh-aneh modelnya. Kenapa aneh-aneh modelnya? Oh mohon maaf, satu pengaruh karena yang namanya makanan juga bisa jadi, dan pengaruh yang namanya pikiran. Orang penyakit yang paling berat apalah stroke. Stroke bu, cuman itu penyakit yang paling berat tuh stroke. Kalau seember, sebaskom, segayung enggak. Stroke berarti berat. Sekarang penyakit ada yang namanya darah pakai di laundry, disebutnya gula cuci darah. Asam urat pada asam tuh udah kaki kalau udah mulai belonjol udah asam urat itu keratuan tuh. Tuh asam urat udah mulai melajar tuh. Di sini ada yang penyakit asam urat ada. Ternyata obatnya nggak usah jauh-jauh. Mohon maaf nggak usah jauh-jauh. Ini saya serius. Obatnya nggak usah jauh-jauh. Cukup 15.000 beli di warung. Apa nih itu obatnya Ustadz? Rexona. Borehin aja di asam urat kita. Lah kok Rexona Ustadz? Ya iyalah asam ketek aja hilang aja lo kan asam urat kagak. Mohon maaf, penyakit yang timbul itu karena pikiran kita. Kita kadang seneng ngelihat orang susah ngelihat orang seneng. Ini emang acara kayak gini semua orang pada seneng? Kagak. Lah belum tentu. Orang itu sifatnya manusia, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, man kanat mahasinuhu masawi fa kaifa la takunu masawi. Orang itu benernya aja enggak akan dianggap salah, apalagi salahnya. Nah kita ngelakuin kayak gini kan bener banget. Lah belum tentu orang pada seneng. Ada be orang mah yang gedegig sama kita. Tuh orang yang suka degig kayak gitu, seneng ngelihat orang susah ngelihat orang seneng, bawaannya sakit mulu tuh bawaannya. Makanya mohon maaf, penyakit yang paling berat itu karena pikiran. Bu, karena pikiran. Hidup mah gak usah dibawa susah segala macam. Laki gak punya beras, jangan dipikirin. Beliin.
Jadi penyakit yang paling berat itu karena pikiran kita. Mohon maaf Bu, mohon maaf Ibu, maaf. Kita sering lihat tuh orang yang telanjang bulat di jalanan, ya. Pernah Ibu ngelihat dia lagi dikerokin sama temannya, hujan kehujanan, panas kepanasan? Pernah? Pernah gak? Pernah? Enggak. Ada nyamuk demam berdarah, gigit dia. Bukannya dia yang mati, nyamuk yang modar. Kenapa dia bisa kebal? Karena penyakit, karena kagak ada pikirannya. Jadi kalau ibu pengen kagak sakit-sakit, gampang. Jangan ada pikiran berarti. Lah iya. Hidup itu jalanin aja, nikmatin. Jangan pernah kita ngelawan baik sama yang namanya laki. Galak banget sama laki, jangan. Ada laki yang galak banget sama bininya, ada. Laki ceramah romannya di panggung, gua keras banget, bla 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 bla, sampai rumah disuruh beli gas sama bininya. Di panggung mah galak. Sampai rumah disuruh beli gas. Bini galak banget sama laki, ada yang begitu? Ada di sini ada? Ada. Yang galak banget sama lakinya ada. Lah orang mana? Lah iya, hati-hati. Tapi laki juga harus punya pikiran, laki juga kudu bantu yang namanya bini pekerjaan. Betul mak? Tahadus bin ni'mah, saya bukan sombong, mohon maaf, beribu maaf. Saya itu kalau di rumah ngepel, nyuci, bantuin suami istri saya. Berarti saya takut dong sama bini? Kagak, emang karena saya tersebut cinta sama beliau. Kesian kerjaan laki mah, kesian kerjaan perempuan, lebih berat kerjaan perempuan. Lah bocah kalau ditinggal sama lakinya nih, kita nih Bu, anak kita ditinggal sama suami kita pergi kerja, itu bocah anteng. Sehari, 2 hari, kagak acak-acakan. Lah coba kalau bocah ditinggal sama kita, sama ibu-ibu nih, sejam aja, laki udah kedangrakan. Kenapa? Susah ngurusin bocah. Yang bisa itu cuma ibu doang. Makanya bantuin pekerjaan ibu. Ibu juga punya pikiran, jangan galak banget sama laki. Daerah saya Bu, di Cilodong, itu ada sumur tua. Ada suatu saat itu ada tetangga saya, romannya bininya galak banget sama lakinya. Saben hari lakinya diomelin mulu. Lakinya kerja diomelin, pulang kerja diomelin, kagak kerja diomelin. Akhirnya suatu saat itu karena laki kita diomelin mulu, pala kan sepaneng. Dijenjet itu bininya. Begitu bininya lagi ngoceh, bang, buang dijenjet bininya. Emang kebetulan di samping rumahnya ada sumur tua, diceburin di sumur tua. Tes. Begitu diceburin di sumur tua, tuh bininya teriak, bang. Apa kata lakinya? Bodoh amat. Bang, bodoh amat. Bang, bodoh amat. Dah, ininya kagak teriak-teriak lagi nih. 3 menit, udah kagak teriak nih bini gue ya. 4 menit, ya mati ini mah. 5 menit, ya jadi ini mah mati romannya. Lakinya ketakutan, takut di penjara. Akhirnya dibawain kerekan, diambil kerekan, diturunin tuh kerekan, diangkat sama dia. Yang naik bukan bininya. Siapa? Makhluk, kupingnya baplang, giginya caling. Ditanya sama lakinya, bapak siapa? Saya penghuni ini sumur. Ngapa bapak keluar? Saya kagak kuat pak, diomelin di bapak. Tuh bini galak banget itu, yang memedi kabur. Oleh karena itu mohon maaf beribu maaf. Ayo hikmah daripada maulid ini, mari sama-sama kita tingkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Dengan cara apa? Jalanin segala macam daripada sunnah-sunnahnya. Ikutin langkah-langkahnya beliau. Ikutin akhlak beliau. Insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal. Mohon maaf beribu maaf. Saya pengennya lama tapi mohon maaf. Saya udah bawa pakaian Bu. Karena mohon maaf minta doanya. Saya sama teman-teman habis ini langsung mau berangkat ke Lampung. Ya, ke Lampung langsung. Jadi mobil saya tadi saya suruh pulang duluan. Di teman saya udah nyampe romannya. Ya, teman-teman ustadz juga, kiai juga. Kita mau berangkat ke Lampung dengan beberapa tujuan, beberapa titik, beberapa tempat ceramah. Jadi saya nggak bisa lama. Itu pakaian udah saya benahin di mari. Ya, jadi minta ridhonya, minta ikhlasnya, doain ya Bu ya, biar berkah selamat. Amin ya Rabbal alamin. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul wa ila hadratir rasul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mohon maaf, mohon ikhlas minta ridhonya. Emang saya ceramahnya begini ya Bu ya. Ya tapi alhamdulillah muka boleh begini, alhamdulillah saya masuk TV, alhamdulillah. Lah benar, di mana Ustadz Antv? Acara apa Ustadz? Cahaya Ati. Kapan tayangnya Ustadz? Jam 4 subuh pas mati lampu. Ustadz ada benar? Enggak, sekarang saya benar ini mak, bukan di Antv. Ternyata saya kemarin baru dapat kontrak lagi. Di mana Ustadz? Di Indosiar. Film apa Ustadz? Film Ajab. Ustadz yang jadi pemeran utamanya, bukan itu yang jadi keranda saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ila liqa wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.